Dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, asbigil wudu, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam berwudu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam berwudu. Bagaimana wudu yang sungguh-sungguh itu? Wudu yang sungguh-sungguh itu adalah dengan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan wudu tersebut. Yang wajib, yang pertama adalah mencuci kedua tangan hingga siku, kemudian mencuci wajah, kemudian membasuh kepala, dan yang keempat mencuci kedua kaki. Nah, ini yang wajib. Selebihnya itu adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita bersungguh-sungguh di dalam berwudu itu adalah kita bersihkan dengan sungguh-sungguh semua yang menjadi kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam berwudu tersebut. Wa khalil baina asabi, dan hendaklah membersihkan di antara sela-sela jari. Jadi sela-sela jari ini kadang-kadang terlewat, maka kita diperintahkan untuk membersihkan. Jadi bagian yang ada di sela-sela jari ini, baik di jari-jari kaki, tangan maupun jari-jari kaki, nah, semuanya dibersihkan sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan kotor atau kemungkinan-kemungkinan najis yang ada di dalam badan kita. Kemudian wabalik fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Telah disebutkan di dalam hadis yang lalu bahwa menghirup air dalam hidung itu adalah dengan cara mengambil air dengan telapak tangan kanan, yaitu satu tangan, kemudian digunakan untuk berkumur sebagian dan digunakan untuk dihirup sebagian. Ya, jadi satu telapak tangan dihirup, kemudian sebagian dipakai untuk berkumur, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, artinya dihirup sampai dalam, ya, sampai dalam, mungkin sampai di atas ini, dan ini merupakan satu hal yang mungkin sebagian orang tidak biasa, sehingga kadang-kadang merasa perih di sini. Tapi sebenarnya perihnya itu tidak membawa akibat buruk. Ya, perihnya itu justru akan membawa kebaikan. Apa baiknya? Hidung kita menjadi bersih, kemudian hidung kita juga jadi segar. Ya, perihnya atau nyerinya hanya sebentar saja. Ya, dan itu merupakan, ya, dalam pengobatan modern itu juga termasuk bagian dari terapi, ya, irigasi nasal itu, ya. Nah, saya pernah menasihatkan itu, ya, dulu ada Pak Abbas dari Mangli itu, dari Kaliwates itu, ya, beliau merasa bahwa ada sinusitis yang menaun, sudah lama menaun. Kemudian saya sarankan coba melakukan istinsak, yaitu hirup air ke dalam hidung itu sampai dalam, kemudian hembuskannya, dan alhamdulillah setelah itu beliau katakan bahwa sembuh, ya. Saya kapan hari juga mengalami semacam sinusitis itu, ya. Saya sudah biasa menghirup air dalam hidung, cuma saya lakukan seperti irigasi nasal menurut istilah kedokteran itu, dialirkan air ke dalam hidungnya sini, kemudian keluar di sini. Nah, ternyata alhamdulillah juga baik kondisinya atau membaik kondisinya. Ya, air diangetkan atau air dicampur garam dikit gitu, ya, atau mungkin pakai cairan infus itu, nah, diseburkan itu, nah, rasanya enak, segar sekali. Nah, itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih ada, yaitu 1400 tahun yang lalu. Ternyata rahasia-rahasianya banyak kita ungkap pada masa saat ini, dan ternyata itu membawa kebaikan yang sangat baik dari sudut kebersihan maupun dari sudut kesehatan, ya. Jadi kebersihannya hidung sampai dari dalam itu bersih, kemudian dari sudut kesehatan juga sangat membantu, ya. Dan ada rasa nyeri atau sedikit panas di sini, itu rasanya cuma sebentar saja, setelah itu akan normal kembali dan merasa sangat segar, sehingga kantuk-kantuk pun bisa menjadi hilang. Kemudian juga, ya, beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan yang ada di mulut hidung kita ini juga menjadi hilang atau bisa berkurang bahkan, ya.
Jadi ketika istinsyak kita diperintahkan untuk menghirup air ke dalam hidung dengan sungguh-sungguh, artinya sampai dalam. Illa antakuna soiman, kecuali kalian di dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau berpuasa jangan dihirup terlalu dalam, karena kemungkinan akan masuk ke dalam rongga tenggorokan kita dan akhirnya masuk ke dalam bau kita, dan itu menjadi perusak atau pembatal dari puasa. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian ada tambahan wali Abi Dawud fi riwayatihi, di dalam riwayat Abu Dawud ya, disebutkan idza tawaddata famadmid, apabila kamu berwudu maka hendaklah kamu berkumur-kumur. Nah, ini sudah kita sebutkan di dalam hadis-hadis yang terdahulu, bahwa sebelum berwudu kita diperintahkan untuk berkumur-kumur dan dirangkai dengan menghirup air ke dalam hidung.